Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Kang Mus Inspiration. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang tokoh yang sangat disegani di Kota Bogor, di pasar yang sangat melegenda. Kita sambut Bang Jack Tanjung. Bang Jack Tanjung ini yang pasti sih namanya Jack Tanjung, bukan orang Bogor. Tapi nanti kita kupas, kita ngobrol lebih banyak. Tapi yang pasti keseharian Bang Jack ini tinggal di Bogor dan menghabiskan masa-masa dari muda sampai sekarang tinggal di Bogor dan sangat memberikan inspirasi buat sobat Kang Mus sekalian. Jadi kita kupas malam ini sama Bang Jack Tanjung. Apa kabar, Bang? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya, sehat ya. Sehat, Kang Mus. Apa kesibukan sekarang di pasar ya? Iya. Masih jualan bagus? Masih ya. Masih. Setelah pandemi tapi tetap jualannya tetap udah mulai lancar atau masih tersendat? Udah agak mulai lancar sekarang. Udah lancar ya? Tapi 100% belum, Ya. mungkin sekitar 90%-an udah mulai di pasar. Oh ya. Jadi sobat Kamus, Bang Jack kita ini keseharian jualan di pasar. Jualan di pasar. Tapi bukan dalam artian pasar sempit, tapi jualan tokonya sangat besar. Ya, Jualannya. Alhamdulillah. Berkat doa kita bersama. Iya, jadi punya salah satu toko beliau Raja Murah. Raja Murah mungkin semua orang Bogor hafal. Ada di salah satu pasar Kota Bogor ya, di Plaza Bogor. Ya. Barang-barangnya murah dan yang pasti sih mencapai ini semua juga tidak gampang. Iya. Pasti punya lika-likunya ya. Yes. Saya malam ini akan kupas dari perjalanan masa lalu dulu, Bang Jack. Siap. Bang Jack asli mana sih, Bang? Saya dari Minang. Oh, Minang ya, Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya. Oh, lahir di Minang? Di Minang. Lahir di Minang. Ya. Terus sekolah Minang atau bagaimana? SD saya ya sampai kelas 3 di Minang. Ya. Terus kelas 3 saya coba ini ada kakak mak di Bengkulu, Ya. tepatnya di Rejang Lebong. Saya ikut dia, sekolah lagi di situ. Kelas 3, kelas 4 saya pindah ke Bengkulu dari Rejang Lebong itu ke Bengkulu cuman dapat 2 tahun. Pindah lagi ke Rejang Lebong sampai kelas 6. Ya. Berapa kali pindah? Itu udah dari kampung sekali, dari Rejang Lebong 2 kali, Bengkulu sekali. Kelas 6 nih ceritanya di Bengkulu. Pindah lagi ke kampung. Terus? Jadi di kampung itu ya orang tua pindah desa, saya ikut. Kebetulan di desa yang saya baru pindah, orang tua pindah ini ada kelas SD kelas 4. Oh, baru adanya di kelas 4. Kelas 4. Jadinya turun kelas lagi dong. Iya, nah cerita bapak saya dulu karena itu 4, saya nggak mau gitu kan, kamu naik kelas 4. Nah, biar saya ikut. Jadi dari kelas 6 harusnya kelas 6 nih turun ke kelas 4. Kelas 4 ya. Berarti hatam banget SD-nya. Iya, alhamdulillah. Jadi berapa kali pindah SD? 5 kali. 5, tapi lulus ya? Lulus alhamdulillah. Nah, terus setelah SD melanjutkan atau langsung melanjutkan ke SMP gitu kan. SMP ya, sesudah SMP ya di kampung kita ya ikut orang tua kerja kampung. Karena banyak di desa saya itu dulu ya ada yang merantau ke Malaysia, ke Medan, ada yang ke Eropa gitu. Picut saya ke Jawa. Oh, ke Jawa. Tahun 81. 81 akhir. Jawanya dipilih Bogor. Bogor ya. Menetaplah di Bogor. Iya. Jadi SMP itu lulus SMP pindah ke Bogor. Ya. Jadi langsung bekerja di Bogor. Ya. Di mana? Langsung jadi masuk pasar atau bagaimana? Masuk pasar langsung. Masuk pasar. Memang tujuannya pasar dulu. Mau tujuan pasar. Pasar dulu. Jadi masuk pasar Bogor tapi pertama. Pasar Bogor pertama itu. Jadi apa dulu nih di pasar? Jualan dulu, jualan kecil-kecilan ikut orang ya, pasti jadi kenek lah ya. Iya, jadi kenek gitu kan ya. Tapi dibayar. Dibayar. Ya. Terus
hidupnya makan segala macam mencukupi itu dari Ya, alhamdulillah cukup pas-pasan cukup. Pas-pasan, lah, ya. cukup lah gitu kan. Tapi ya kita bersyukur masih ada ini. Kebetulan ada kakak waktu itu juga ya ikut kakak. Oh, kakak udah duluan di Bogor ya? Duluan di Bogor gitu kan. Oh, jadi berarti masih muda banget ya? Udah ya. Masih muda udah mulai berjualan di pasar. Ya. Jualannya jualan apa? Jualan pakaian. Jualan pakaian. Ya. Terus lika-likunya bagaimana? Kan saya dapat informasi juga dulu sempat ya kesulitan ekonomi gitu kan. Ya dari kampung tinggal udah mulai di kota lah di Bogor ya. Iya. Masih numpang ke kakak, terus dari penghasilan juga belum bagus gitu kan. Jadi kenapa berani gitu? Udah masih kan kakak juga belum mapan banget kan di Bogor. Belum, ya. Kenapa berani? Iya, pertimbangan kita waktu itu ya cuman kalau di kampung itu ya rata-rata di kampung saya itu ya 85% kan Petani ya. Petani ya. Jadi melihat pasar itu kayaknya kita wah waktu itu gitu kan. Oh. Nah, jadi kita coba. Alhamdulillah ya saya waktu sampai di Bogor itu ya ketemu juga teman yang baik gitu kan ya. Jadi yang nggak bisa saya lupakan 3 hari saya nyampe di sini ada salah satu saudara kita asli Bogor ini. Iya. Karena sering bertegur sapa, saya ditawarin makan sekitar jam 3 sore. Iya. Waktu itu namanya nasi koboi. Koboi. Telurnya separuh. Jadi nasinya satu. Nasi satu telur separuh ya, itu nasi koboi. Jadi ya dia cuman bisa mainin saya ya begitu ya udah. Tapi alhamdulillah sampai sore jam 6:30 itu saya ngelamun aja di bawah pohon di bawah ini tuh. Ya bersyukur ketemu orang baik gitu kan. Tapi sampai sekarang saya nggak melupakan orang itu. Oh, jadi dia yang pertama abang di Bogor dia yang menawarkan makanan ya. Makanan ya. Dan pasti waktu itu lagi lapar banget. Lagi lapar banget. Sampai sekarang ya wajahnya itu ya kayaknya kemana saya pergi ada wajah orang itu gitu kan. Dia bantu sekali atau memang sering waktu itu? Oh dia hidupnya kan ini juga karena dia dulu asli di sini ya cuman mungkin dia keuangannya agak lebih dari saya dikit. Oh waktu itu ya. Sering lah makan ditawarin ya rokok ditawarin waktu itu. Jadi sampai saya bisa buka usaha sendiri. Iya. Jadi usaha sendiri itu juga jatuh bangun juga waktu itu. Ya. Jadi ya tahun 83 kebetulan saya ya mungkin kata orang di daerah Jawa baik menggiurkan ya. Saya pergi juga kalau dari kampung pasti ke kota kan ke Wonosobo saya waktu itu. Oh sempat tahun 83. Ke sana jualan juga atau cari apa? Cari apa? Suasana yang baru aja. Suasana baru. Nah, tapi saya terdamparnya juga di sini tempat pertanian juga di Gunung Dieng itu. Oh, bertapa juga di. Iya, ada sekitar. Berapa tahun di? Enggak, sekitar 14 bulan. 14 bulan. 14 bulan pasnya. Jadi di Dieng 14 bulan. Iya. Terus di gunung itu. Di gunung itu. Iya. Habis itu ya saya ke Bogor lagi, berjuang di Bogor lagi. Tahun 84 akhir saya jualan di Pasar Anyar. Oh. Pasar Anyar. Pas 86 kebakaran. Oh, pasarannya kebakaran. Kebakaran. Pas kebakaran saya pindah lagi ke Pasar Bogor. Selesai Pasar Anyar dibangun lagi, saya jualan lagi di Pasar Anyar. Oh, balik lagi ke Pasar Anyar. Ya. Tepatnya 10 tahun habis itu kebakaran lagi. Jadi saya 2 kali kebakaran di Pasar Anyar. Nah, jadi habis kebakaran kedua baru saya ke Pasar Bogor lagi balik. Jadi di Bogor ini lebih sering antara 2 pasar itu ya, Pasar Bogor, iya. Pasar Anyar. Itu masih ikut orang apa emang udah mulai sendiri? Udah mulai sendiri ya. Sendiri ya. Pas kebakaran yang pertama itu saya baru nikah baru 4 bulan itu. Oh jadi pas kebakaran pertama ya? Iya. Nikahnya sama dapat istri orang mana, Bang? Oh ya, alhamdulillah wa syukurillah dapat bidadari dari sana juga. Oh dari kampung juga? Dari kampung juga gitu kan. Oh jadi pulang kampung nikah, iya.
Terus langsung dibawa ke Bawa Bogor? ke sini, ya. Jadi 4 bulan habis nikah itu kebakaran pasar. Oh. Nah, jadi pas kebakaran pasar itu sebelum dibangun itu ya saya keluar lagi melawan buana lah gitu kan. Ada waktu itu jalur Pantura itu ya saya ini jelajahi jalur Pantura, balik lagi ke Jakarta. Ya. Ya. Jadi kalau jadi keamanan ya mungkin saya sepanjang Pantura itu tahun 80-an itu ada 7 tempat lah saya gitu kan. Di Jakarta juga ada. Oh, jadi Jakarta, Bogor, Pantura. Iya. Jadi lebih ke profesi apa waktu itu? Lebih ke keamanan? Ya, saya juga bawa barang juga dulu, ada kepercayaan hari ini. Ya, tapi waktu itu nggak begitu bagus pasarannya di luar ya. Nah, karena basic ya ini muncul ini keamanan ya jadi keamanan. Yang penting bisa menghasilkan. Iya, ya, intinya jualan apapun yang penting menghasilkan uang ya. Iya, sampai keamanan juga jualan juga. Iya. Gitu kan. Tapi ya kalau cerita orang ya, Iya. Bang Jack ini sangat disegani ya, mungkin sangat ditakutin kan. Kadang orang nyebutin nama Bang Jack aja udah gemetaran ya. Ya. Apa ini yang membuat ini Bang? Nah, itu mungkin salah satu sayang yang kuasa sama saya mungkin aja gitu kan. Mungkin apa yang dilihat saya juga nggak tahu. Ya. Tapi saya ya lillahi ta'ala ya nggak ada yang ini. Tujuannya lurus saja. Gitu. Lurus saja. Lurus saja. Nah, cuman ya basic keamanan itu ya mungkin ya melekat di saya gitu. Iya. Tapi itu awalnya kan dagang, terus pindah ke keamanan bagaimana ini ceritanya? Ya dulu dagang kan. Apa dagang-dagang, keamanan-keamanan? Iya, dagang jalan, Iya. keamanan jalan gitu kan. Jadi dulu pasar-pasar dari dulu berarti pasar-pasar yang apa megang yang lain-lain juga dari keamanan Bang Jack? Ada ya? Tapi banyak di luar Bogor gitu. Oh, di luar Bogor ya. Gitu kan. Jadi waktu menetap keamanan ya di Bogor itu tepatnya tahun 2000 bulan 8 tanggal 20. Iya. Saya ditarik lagi sama bos PT Bina Citra waktu itu namanya Pak Engki Setiawan. Oh, tapi Bang Jack kalau bicara pasar kan tidak lepas dari preman ya. Iya. Preman itu kan ya siapa yang menguasai wilayah atau daerah kan. Iya. Dan itu juga nggak gampang kan. Karena di Bogor sendiri juga di pasar kan berbagai macam dari ya, suku, kelompok dan ormas segala macam. Bagaimana itu mengendalikannya, Bang? Nggak ada, kendalikan kita nggak ada. Lillahi ta'ala, tujuan kita baik. Ya la haula wala quwata illa billah aja gitu kan. Jadi kita nggak ada niat jelek ke orang, nggak ada. Tapi yang penting ya, tegas saja kali ya. Ya pekerjaan kita lancar ya, kita baik ke semuanya. Semampu kita harus berbuat baik. Jangan ada rasa kurang baik. Hablum minan nas itu kan harus jalan gitu. Iya. Jalan gitu kan. Nah, jadi tadi diceritain pulang kampung, nikah, bawa ke sini. Kenapa nggak jadi orang Bogor, Bang? Saya walaupun saya di pasar, tapi saya nggak bisa merayu itu dulu. Itu kelemahan. Orang ngelihat saya itu kayaknya nggak ada rasa ini bisa jadi pemimpin di rumah tangga nggak yakin orang kan gitu kan. Jadi padahal hati saya sih nggak begitu gitu kan ya. Tapi dengar-dengar juga latar belakang istri juga dari kiai juga ya. Alhamdulillah. Gimana cara kok bisa dapat anak kiai? Ya itulah mungkin yang kuasa itu udah mengatur semuanya. Iya. Biar balance mungkin ya. Ya. Jadi saya walaupun di pasar nggak ada niat menyakitin orang ini itu saya jaga benar gitu kan dari dulu itu kan. Dan saya bersahabat, berteman, semampu saya itu saya berteman baik sama orang. Ya. Mungkin ya ada kelemahan, kekurangan itulah manusia. Saya itu yakin juga saya nggak sempurna kan gitu kan masalah itu kan. Ya
kita itu kan nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang, itu Iya, mustahil lah, mustahil kayak gitu kan. Cuman kita akan kita gapai, akan kita berusaha. Jadi kalau saya itu apa kejadian tiap hari itulah guru saya, itu universitas saya, itu profesor saya. Nah, jadi apa yang kejadian saya ambil hikmahnya semuanya. Iya, iya. Baik saya gali, yang jelek juga ya mungkin nggak kita ambil gitu kan. Iya. Ya. Tapi kita ini baik, bagaimana lebih baik lagi. Jadi apapun kejadian hari per hari, itulah universitas saya. Karena saya yakin, memang saya akui saya itu bukan orang akademik gitu kan. Iya. Cuma belajar aja. Belajar. Ya mungkin sama kamus saya juga mungkin kamus nggak tahu gitu kan. Saya belajar semuanya gitu kan. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Ya minimal kita yang baik-baik itu kita tiru gitu kan. Iya. Kan guru kita juga ada di semuanya kan, bisa kita pelajari kan, bisa belajar. Kan nenek moyang kita udah mencetuskan alam terkambang jadi guru kan. Iya. Gitu kan. Jadi kejadian apapun, nah itu adalah satu jadi guru kita. Universitas kita, dosen kita di situ. Iya. Iya. Nah, sekarang anak berapa, Pak Jeng? Alhamdulillah ada 4. 4 ya? 4. Nah, cuma saya dapat cerita juga nih, waktu dulu anak pertama, anak kedua, menarik juga ya, berobat. Ya. Terus udah lahiran anak pertama, di rumah sakit tapi nggak sanggup bayar, itu gimana ceritanya? Ya betul. Saya juga itu ya memang ya kesulitan masalah finansial. Iya. Ya. Alhamdulillah saya dikasih rezeki ya lahir anak yang pertama. Iya. Karena seorang ayah itu kan ini yang terbaik aja. Waktu itu ada rumah sakit Sukoyo namanya yang terbaik. Sukoyo di Bogor ya? Iya. Di Peledang. Iya. Masukin di sana. Alhamdulillah anak saya lahir pas 17 Agustus. Iya. Waktu itu sorenya kalau nggak salah saya yang bawa bendera ini sama Pak Harto itu namanya Dewi. Iya. Bendera pusaka kita. Iya. Namanya Dewi. Pas anak saya lahir 17 itu malamnya namanya Dewi. Dewi juga. Dewi. Itu inspirasi ya. Iya. Nah, namanya Dewi. Nah, jadi anak saya keempat-empatnya itu ya ada maknanya ini gitu kan, dia pas lahir gitu kan. Jadi lahir terus nggak bisa bayar, itu gimana ceritanya? Ya memang nggak ada duit. Jadi ngaku sama dokternya ya? Saya datang dokternya, saya janji, kata dokternya, ya dokternya alhamdulillah baik, ganteng baik dokternya, saya masih ingat gitu kan. Jadi kata dokternya ya udah kalau ada duit dicicil ya. Kapan seminggu sekali, pas sebulan sekali Pak. Saya masih ingat bulan yang akan datang saya dapat duit 15.000 saya bawa ke situ. Nggak diterima kan gitu kan, disuruh bawa lagi. Pas saya datang saya makan dulu di dapurnya. Jadi habis itu langsung di ini sama rumah sakit, udah Bapak nggak ada utang, nggak usah datang lagi, cenah kan. Ya siap, makasih cenah kan. Terus katanya pas yang kedua juga berobat di rumah sakit yang sama, tapi terulang lagi kejadiannya. Iya. Pas saya datang, kebetulan dokter ada di dalam. Pas dia lihat keluar langsung ketawa. Bapak lagi, iya saya bilang kan. Nah, tapi alhamdulillah dibantu juga. Dibantu juga. Bantu. Dengan baik dibantu. Luar biasa, Dokter Suroso. Sukoyo. Baik dokternya. Saya ada ingat saya itu bidannya Ibu Sum namanya. Iya. Luar biasa baik gitu kan. Ya saya juga nggak ada duit, dikasih makan, dikasih kopi di situ gitu kan. Ya nggak bayar juga yang kedua. Jadi ini udah nggak punya duit, rumah sakit nggak bisa bayar, nyusahin lagi makan. Makan. Iya. Tapi mungkin orangnya lupa gitu kan, dia ini kata mungkin dia tulus lillahi ta'ala. Tapi enggak, Bang Jack ini juga hebat.
Berani maksudnya. Iya, ya berani. Ya saya terus terang Terus aja. terang. Ya, mau gimana gitu kan? Berarti ini ya harus penting ya. Kita Ya. kalau emang nggak punya ya tinggal Harus ngomong harus terang. ngomong terus Ya, terang. terus terang. Ya. Insya Allah ya jawabannya nggak ada. Yang ini malah tulus jawabannya, nggak ada. Ya, ketulusannya kan saya lihat dari wajahnya gitu kan, dia mengikhlaskan itu, bukan ada cemberut, ada itu enggak, ikhlas dia gitu kan. Iya, iya, iya. Ya. Makanya saya berdoa sama istri saya, ya dokter itu ya mungkin yang membalaskan yang kuasa gitu. Iya. Ya, kan saya apa daya gitu kan. Nah, itu anak yang kedua. Waktu itu saya nonton bola, namanya yang masukin itu orang Brazil, Beto. Saya namanya lagi anak saya Beto. Jadi yang kedua Beto. Beto. Ya. Dan sekarang juga udah kapten ya. Wah, ya, Alhamdulillah ya. Gitu kan, alhamdulillah. Ya, pada Jadi sekolah semuanya udah alhamdulillah. Jadi hebatnya Bang Jack ini sekolah abang kayak SMP, tapi punya cita-cita bagaimana anak-anak juga harus Ya. mengenyam pendidikan jauh lebih tinggi dari Ya, orang tuanya. Ya, itu kan ini apa? Kita kan cita-cita semua orang tua ya. Itu lebih cita-cita abang, apa lebih cita-cita ibu, Bang? Kedua-duanya. Kedua-duanya. Ya, saya juga kan dulu kan ya bagaimana juga. Tapi semua cita-cita orang tua kayak begitu. Yang saya dengar ya anaknya itu lebih dari orang tua. Iya. Itu cita-cita. Ya makanya ya kita sekolahkan dia ya semampu kita. Ya pokoknya nggak ada waktu yang terbuang itu dulu, nggak ada gitu kan ya ini. Jadi. Tapi anak-anak kan jadi banyakan di polisi sama tentara ya. Ya. Apa memang Bang Jack dulu juga sebelumnya pengen jadi tentara tapi nggak jadi gitu? Oh, kebetulan saya dari keluarga mak itu ada tentara, ada dokter tentara di Padang sana, Iya. itu kakak kandung mak saya. Terus dari keluarga bapak juga Ada tentara ya. ada. Jadi yang pertama di mana anak? Anak saya di Hukum dan HAM, Hukum dan di HAM. di akademinya. Gitu Oh, kan, ya. yang kedua Kedua tentara. ya Akmil dulu kan Akabri. akap ya, sekarang udah kapten ya. Ya. Yang ketiga di Polwan ya. Polwan, menantu juga polisi juga. Wah, luar biasa. Yang ketiga Oh, si bungsu itu ya di Kopassus ya. Kopassus, suami Kopassus ya. Iya, Kopassus. Wah, luar biasa. Jadi sobat Kang Mus, Bang Jack walau dari istilahnya dari kampung merantau ke Bogor, tapi punya cita-cita bagaimana harus membentuk keluarga yang Ya. baik juga kan. Ya. Yang jadi terbukti anak-anaknya juga alhamdulillah sukses semua sekarang kan. Ya. Dulu kan kita kalau melihat waktu di Bujangan waktu ini ya, lihat di asrama itu gimana enaknya. Kebetulan anak saya sekarang semua kan empat-empatnya di asrama, di rumah dinas semua. Ada istri saya ngomong, ya kita ke rumah dinas semua. Ya ini nasib kita kan ya ini gitu kan. Ini dikasih Tuhan yang terbaik kan gitu kan buat anak kita kan gitu kan. Iya, iya, Ya, iya. alhamdulillah. Nah, tapi dari sisi bisnis mulai anak keberapa Bang Jack? Mulai ya kan lagi menatah nih ya. Ya. Ya pasti anak pertama kedua lagi susah-susahnya ya. Wah, susah. Ya kita dari pertama itu ya bisnis saja. Tapi Iya. ya mungkin ya jatuh bangunnya itu pas sesudah kebakaran itu ya sebelum ini apa 98 itu apa dulu tuh waktu bunga bank tinggi itu. Oh ya, 98 lagi Asli. Krismon ya. Ya, Iya. itu saya belajar sama adiknya kita bikin konveksi kecil-kecilan di Jakarta. Oh, jadi mulai bangkit awal dari Konveksi. bank konveksi ya. Ya, tidur istri itu ya tidur di konveksi itu ya bertahun-tahun. Oh. Tahun-tahun ya. Jadi di situ tempat konveksi dan di situ juga tempat tinggal. Kan tinggal kita kan ya. Jadi itu nggak ada yang kita ceritakan dulu kan itu kan anak. Istri itu ya yang tangguh itu sebetulnya kalau buat ini itu istri. Istri ya. Ya. Jadi karena istri tangguh buat bisnis itu saya ikut-ikutan tangguh juga kan gitu kan itu. Tapi kalau buat ininya ya kejelian ke itu tuh sebetulnya istri yang lebih. Berarti istri juga ikutan terjun langsung di Terjun bisnis juga ya. Bisnis, ya. Jadi ikut bantu ya. Ya. Wah, luar biasa. Jadi memang dari susah berdua, Ya. nah sekarang juga udah mulai menikmati juga Ya. bahagia juga berdua ya. Iya. Nah, cuman sekarang karena anak udah
nggak ada yang minta ongkos lagi, udah punya penghasilan sendiri ya. Konveksi kita disuruh tutup, nah dia nggak mau mamahnya capek-capek kan, gitu kan, ya. Ya karena mau buat apa lagi kan? Nah, Tapi pasti nggak mau juga kan? Pasti. ya masih jalan juga, Ah. tapi nggak kayak dulu. Tapi Iya. fokus di toko sekarang. Gitu kan. Oh jadi sekarang di toko murah Raja Murah. Raja Murah ya? Raja Murah. Raja Murah juga ada tempat cabang-cabang yang lain ada. Ya, udah berapa cabang Raja Murah? Ya 3 ada. 3, alhamdulillah. Ya. Dan luar biasa. Ya. Dari yang dulu susah, Ya. sekarang punya toko Raja Murah yang Ya. sangat besar di Bogor lah ya. Untuk ukuran pasar sangat besar karena lawannya sih udah yang punya brand itu. Ya. Jadi kita di Raja Murah itu khusus yang di Plaza Bogor itu, mulai dari bayi sampai yang tua. Iya. Ada. Barangnya murah, kualitasnya boleh dilihat. Itu Bang Jack turun langsung atau memang ada tim yang menjalankan bisnis itu? Turun langsung. Turun langsung. Turun langsung kita. Cari barang saya turun langsung. Ada yang mungkin saya serahkan sama karyawan khusus belanja, tapi barang tertentu aja. Iya. Jadi kalau yang khusus saya itu kan ya saya berhubungan langsung sama itu owner. produk lokal semua ya? Lokal kita lokal. Dan sekarang ada yang import cuman ya kayak ada sepatu berapa jenis ini ada, tapi mayoritas lokal ya. Jadi memang kan Kota Bogor juga lagi menggiat penggunaan produk lokal ya. Makanya saya tahu banyak juga dari ASN atau dari mana-mana itu belanjanya di Raja Murah. Banyak. Ya, karena memang ya Kota Bogor kan jadi kota pertama yang mewajibkan. Ya, saya tahu kan saya yang belanja itu banyak. Ya, alhamdulillah wa syukurillah gitu kan banyak saudara kita ini. Jadi memang barangnya bagus, murah. Benar. Bukan hanya namanya ya, tapi memang murah ya. Iya, boleh dicek gitu kan. Tapi itu produksinya juga udah produksi massal juga ya, produk-produknya maksudnya produk-produk yang ada di pasaran atau bagaimana? Ada yang di pasaran, ada yang orderan khusus ya. Iya, ada yang kita pesan khusus ada. Tapi itu udah bikin brand sendiri atau belum? Masih udah ada brand Raja Murah atau masih brand dari vendor? Kayak kita sendiri. Oh, udah brand sendiri ya. Wah. Jadi ada target buka berapa cabang tahun ini, Bang Jack? Kalau saya sih ya mungkin ya bisa menambahnya lagi, cuman anak kan udah cukup ya, kan gitu kan. Jangan capek-capek lagi kan? Lagi gitu kan. Tapi ya kita kan kalau di rumah itu kan ya lebih pusing di rumah daripada di luar kita kan. Iya. Gitu kan. Tapi kan ngelola karyawan banyak juga pusing juga kan? Karena abang kan bukan hanya di Raja Murah kan? Keamanan ada beberapa bisnis lain di parkir. Rasanya itu 200 lebih kali karyawannya. Ya, ada. Kalau di Bogor mungkin ada sekitar 200. Di Jakarta kan juga ada. Di Jakarta juga ada. Iya. Nah, di luar Pulau Jawa ada dikit. Iya. Ada dikit. Itu udah lama itu kan. Dan saya dengar, Bang, tiap puasa itu karyawan itu boleh makan di mana aja, tinggal ngasih tagihan ke Bang Jack bayar ya? Iya. Itu apa yang melatar belakangi itu? Ya, itu karena dulu masa-masa dulu yang kesulitan juga ingin membantu sesama atau bagaimana? Ya, salah satu yang utama yang ini benar ya itu. Iya. Saya di Bogor ini banyak dibantu orang, banyak ditolong orang. Nah, kebetulan saya berteman tahun 81 sampai sekarang ya, alhamdulillah akrab aja. Masih hidup, masih akrab aja gitu kan ya. Nggak ada niat itu, nggak ada, alhamdulillah. Jadi waktu itu saya dibantu makan itu luar biasa, sampai sekarang masih keingat ya, masih di bayangan saya itu masih ini gitu kan. Jadi ya saya dan niat, jadi istri saya juga ada rezeki juga, saya akan berbuat juga, akan membantu orang lain. Makanya tiap ini ya karyawan itu walaupun yang di lingkungan mana yang itu ya makan tiap sore itu malam waktu berbuka itu semuanya. Itu
semua digratisin. digratisin. Tapi boleh pilih makanan yang ada di pasar kita. Oh ya, ya. Ya. Silahkan tempatnya di mana aja gitu kan. Wah, luar biasa. Dan Sobat Kang Mus bukan di satu titik ya. Kan saya dapat info juga di komplek, di dekat Bang Jack tinggal, ada warung juga. Udah, orang boleh makan. Boleh. Itu dibayar tiap hari apa tiap minggu atau tiap bulan tuh ke warung? Warungnya maunya tiap minggu. Tiap minggu ya. Nah, itu di situ tahu udah berapa tahun saya lupa itu. Saya ingat siapa yang makan juga saya nggak tahu. Iya. Cuman saya titipin di yang punya warung, yang orang susah kasih makan yang ada di sini. Ya mungkin ya bagian kebersihan, keamanan yang ini di masjid atau yang orang-orang tua yang di itu. Dan mungkin ini juga dari orang segennya ke Bang Jack itu bukan karena di Bang Jack ini jago mukul orang gitu kan, tapi karena respect juga ke orang, membantu para teman-teman yang mungkin belum masih hidup lebih sulit ya. Jadi ini apa, kalau sampai sekarang kan tiap hari Jumat itu semua karyawan di toko sama juga karyawan kita yang ada di plaza ya itu makan semuanya. Dan termasuk ini Bang Jack, katanya puluhan meteran listrik sama PLN masjid dan musola itu tiap bulan Bang Jack yang bayar. Ada. Apa yang menginspirasi ini Bang? Ya kita cuman ya itu berbuat baik itu kan ya nggak mungkin wah ratusan juta, mungkin ya dengan ratusan ribu satu titik, 300.000 satu titik ya, karena banyak titiknya. Ini jadi barokah buat gitu, ya saya berjanji memang bukan sekarang aja, dari saya susah lantang lantung dulu saya suka membantu juga sampai akhir umur saya dipanggil sama yang punya ini ya saya udah berniat akan berbuat baik aja semampu saya. Luar biasa. Ya. Tapi ya mungkin ya nggak bisa memuaskan orang itu nggak bakalan. Ya, yang penting kan sekemampuan kita. Sekemampuan saya sampai umur dipanggil lagi. Iya. Insya Allah.